Tuhan terima kasih, kami sungguh bersyukur. Kami minta biar hikmat, pewahyuan, pengertian dari surga curahkan lagi atas kehidupan kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, biar Roh Kudus menolong kami supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami meresponi dengan sungguh-sungguh, sehingga firman-Mu mendapat bagian yang terbaik di hati kami, dan itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, memberkati kami, mengubahkan kami, dan menyempurnakan kehidupan kami seperti yang Kau kehendaki. Karena itu kami mau muliakan Kau, kuduskan nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, biar kerajaan-Mu dan kehendak-Mu jadi di dalam hidup kami seperti di surga. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau ngajak kita buka firman Tuhan, Lukas pasal ke-14 ayat yang ke-25. Saudara perhatikan baik-baik ya. Kalau saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, ada banyak orang atau tokoh-tokoh ya, mereka ditulis, mereka dicatat, mereka dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Ada satu kesamaan yang saya dapat dalam kehidupan mereka, saudara. Apa itu? Yaitu mereka mau menderita untuk Tuhan. Ya, kita lihat ketika Abraham dipanggil, disuruh tinggalkan negerinya, padahal waktu itu negerinya itu negeri yang sudah sangat maju pada zamannya. Bahkan dikatakan tinggalkan keluarganya. Abraham itu bukan orang yang kere, saudara. Abraham itu keluarga latar belakangnya juga orang yang berada, ya. Dan Tuhan suruh tinggalkan, ya. Artinya apa? Semua kenyamanan ada Tuhan suruh singkirkan, dan Tuhan suruh ikut Tuhan, ya, mengikuti jalan Tuhan. Dan jalannya kemana? Tuhan berkata, aku akan memberikan negeri kepadamu. Negerinya belum ditujukan secara persis, saudara. Tapi Abraham berani tinggalkan itu. Saudara lihat zaman Nuh juga sama. Disuruh lakukan sesuatu, membangun batra yang tanda petik tidak masuk akal secara logika manusia, saudara. Ya, belum lagi Nuh harus menjalankan selama hampir 100 tahun, 120 tahun, dibully, diejek, ya, mengalami satu tekanan begitu luar biasa, menderita sekali, ya. Bahkan dikatakan juga dia hanya bisa membawa 8 orang bersama dengan dia. Yang lainnya gak percaya kepada dia, saudara. Kalau saudara lihat juga dalam kehidupan para nabi yang lainnya, kayaknya kehidupan mereka penuh dengan penderitaan, saudara. Tapi hari ini saya tidak mengajarkan bahwa kita mau hidup menderita atau artinya kita menganut teologi penderitaan, saudara. Tidak. Tapi saya mau tanamkan ini buat saudara seperti apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Nah, saudara tahu ya, apa sih harga tertinggi yang pernah saudara dan saya lakukan atau bayar untuk kita mentaati Tuhan atau mengikuti Tuhan, saudara? Saya pernah baca statement dari seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Hamba Tuhan ini melayani, dan saya percaya kalau saya sebutkan namanya saudara pasti kenal dia. Beliau berkata begini, to receive Jesus Christ cost nothing, ya. To follow Jesus Christ cost something, but to serve Jesus Christ cost everything, saudara. Ini pernyataan dari Billy Graham, saudara. Beliau sudah almarhum, ya. Nah, saya percaya dengan pernyataan ini, saudara. Billy Graham berkata begini, bahwa menerima Yesus Kristus atau diselamatkan itu adalah cuma-cuma, gratis, saudara. Ya. Mengikut Kristus itu membutuhkan suatu harga, tapi melayani Kristus, saudara, membutuhkan harga segala-galanya. Wah. Dan hamba Tuhan ini sudah membuktikannya. Para nabi, para rasul, para murid, para pengikut Yesus mula-mula sudah membuktikan, saudara, bahwa menerima Yesus sebagai Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat diselamatkan, tidak bayar apa-apa. Mengikut Yesus ada harga yang dibayar. Tapi melayani Kristus, mereka memberikan segala-galanya, saudara. Saudara, ya, tahukah saudara, kerinduan Tuhan yang tertinggi atau kerinduan ideal dari Allah bagi setiap kita yang dipanggil, dipilih, bukanlah hanya untuk kita menerima Yesus lalu kemudian kita diselamatkan, mati masuk surga, saudara. Bukan. Kalau tujuan itu, maka segera setelah kita percaya Yesus, kita diselamatkan, maka Allah akan langsung mematikan kita, saudara. Lalu kemudian kita akan dibawa ke surga, saudara. Tidak seperti itu. Paulus berkata begini, kalau aku hidup untuk menghasilkan buah. Baik dalam hidupku maupun dalam matiku, Kristus harus dipermuliakan, saudara. Maka jelas, saudara, kalau kita lihat tujuan tertinggi atau goal tertinggi bagi setiap orang yang sudah percaya, bagi setiap orang yang sudah diselamatkan adalah melayani Kristus, saudara. Menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini, ya. Dan untuk menjadi garam, untuk menjadi terang, saudara, gak gampang. Sama seperti seringkali kita disimbolkan seperti lilin. Lilin itu untuk menerangi sekelilingnya, dia harus membakar dirinya sendiri, mengorbankan dirinya sendiri, saudara. Ya, sama seperti Kristus, dia mengorbankan dirinya untuk seluruh dunia. Saudara dan saya juga mestinya harus demikian, saudara. Karena itu maka tidak setiap orang yang diselamatkan, ia mengikut dia, lalu melayani dia, saudara, itu membutuhkan namanya pengorbanan, membayar harga dalam kehidupan, saudara. Lalu pertanyaannya, seberapa mahal atau tinggi, ya, saudara dan saya membayar harga untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, saudara. Suruh baca kisah kehidupan para rasul, ya, juga jemaat mula-mula, ya, khususnya abad-abad pertama, saudara, ya. Suruh lihat darah mereka itu menjadi bukti bahwa mengikut Tuhan, melayani Tuhan, ya, adalah memberikan nyawa, saudara, bagi Tuhan. Kita hari ini bisa percaya Yesus juga karena darah mereka, darah martir mereka, saudara. Mereka mengorbankan nyawa mereka sampai berita Injil itu bisa tiba di telinga kita. Ada para misionaris yang diutus untuk memberitakan Injil, dan kita bisa mendengarkan Injil itu, saudara. Saudara bisa baca, ya. Saya pernah mendengar misionaris diutus di Papua. Berapa banyak mereka yang dibantai, bahkan dibunuh, dihabisi, saudara. Tapi itu pengorbanan mereka tidak cuma-cuma. Sekarang kita tahu bahwa Papua menjadi tanah Injil di sana. Saya berharap, saudara, ya, kalau Yesus memberikan teladan, para rasul, para murid awal-awal memberikan teladan, mengikut Yesus itu menderita, bahkan sampai memberikan nyawa mereka, saudara. Saya berharap saudara juga bisa menanamkan pikiran ini, saudara. Saudara, tapi kalau kita lihat realitanya, saudara, ya, kita ini belum sampai nyawa lah, ya, belum sampai menteteskan darah, ya, masih dalam koridor, ya, sepele sekali. Tuhan hanya coba mengusik atau menyingkirkan, mengikis kenyamanan, kemapanan kita. Tapi seringkali kita merasa itu sudah sangat berat sekali, saudara. Saya percaya kalau secara lahiriah, saudara, ketidaknyamanan kita begitu kita disinggung seperti itu, saudara, lalu kita sudah mulai undur, kita tidak mau melayani lagi, kita tidak mau ikut Tuhan lagi, kita tidak sungguh-sungguh lagi, saudara. Saya takut
iman percaya kita, kesungguhan kita dengan Tuhan tidak bisa sampai pada akhirnya, saudara. Ingat, tantangan hari demi hari, zaman ke zaman, saudara. Maka Alkitab menjelaskan di akhir zaman kejahatan akan semakin hari semakin berat. Pergumulan, persoalan, penderitaan, kesukaran akan bertambah, saudara. Karena itu, saudara, mari saudara harus mengerti, tanamkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita diselamatkan, dipanggil Tuhan, bukan hanya untuk masuk surga, tapi kita dipanggil Tuhan juga untuk menderita. Ya, coba sebelum saya bacakan ayat Lukas 14 ini, buka dulu Filipi pasal yang pertama ayat 29, saudara. Saya diingatkan ayat ini, saudara. Filipi pasal yang pertama ayat 29, firman Tuhan berkata begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita untuk Dia. Jangankan menderita untuk Dia, kadang menderita untuk diri kita sendiri, untuk sesuatu yang baik aja kita kadang ogah. Tapi Alkitab berkata kita harus mengenakan pikiran itu, karena kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tapi untuk menderita untuk Dia, saudara. Saya percaya kalau Tuhan berikan janjinya, firman-Nya, bahwa kita dipanggil bukannya diselamatkan, tapi untuk menderita untuk Dia. Tentu di balik semuanya itu pasti ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita, saudara. Setiap janji itu pasti mengandung unsur, ada upahnya, ada hadiahnya, saudara. Tuhan berkata kita dikaruniakan bukan diselamatkan, tapi untuk menderita untuk Dia, saudara. Satu ayat lagi, saudara, 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata begini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu. Artinya apa? Kalau kita tahu namanya senjata itu pasti dikonotasikan sebagai seorang yang berjuang, prajurit, saudara. Artinya siap sedia setiap saat mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran apa itu? Pikiran menderita. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badan ini, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi penderitaan itu sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi orang Kristen. Beberapa hari ini kita mungkin saudara melihat ada orang yang dari satu daerah yang sangat ekstrim ya terhadap kekristenan juga. Ada orang diberikan penglihatan oleh Tuhan dan orang ini percaya. Tapi yang terjadi, saudara, sepertinya dia dipersekusi. Ya, sepertinya kalau lihat videonya dia mengalami tantangan begitu luar biasa, terutama dari keluarganya, saudara. Dia mengalami penderitaan. Ya. Karena itu, saudara, saya mau sampaikan, penderitaan bukanlah hal yang baru, bukanlah hal yang asing bagi orang Kristen. Alkitab berkata, saudara dan saya harus mempersenjatai pikiran untuk menderita itu untuk Dia setiap hari, setiap saat. Karena itu Yesus berkata begini, inilah yang Yesus sampaikan di Lukas 14 itu, saudara. Buka kembali Lukas 14 tadi, saudara. Ayat 25 saya akan bacakan buat saudara. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya dan ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.
Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, ini pernyataan Yesus begitu luar biasa. Satu kali, saudara, Yesus itu diikuti rombongan sangat banyak jumlahnya, saudara. Minimal itu 5.000 jiwa lah. Karena Yesus pernah memberi makan 5.000 jiwa, belum termasuk anak-anak dan perempuan, saudara. Ya, kerumunan orang yang mengikuti dia, tiba-tiba Tuhan berbalik dan Tuhan ngomong sama mereka. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak benci bapaknya, ibunya, ya, istrinya atau suaminya, saudara laki-lakinya, perempuan ataupun anak-anaknya, saudara, ia tidak layak menjadi pengikut aku, saudara, menjadi muridku, saudara. Pernyataan Yesus ini sangat kontroversi, saudara. Seringkali ini dikutip oleh orang yang tidak suka akan ajaran Kristen, bahwa Yesus mengajarkan kita untuk membenci keluarga kita. Sebenarnya maknanya tidak seperti itu. Bukankah Alkitab yang sama juga menuliskan kita harus mengasihi keluarga kita, menghormati orang tua kita, memelihara mereka? Jadi makna ini bukanlah makna lahiriah dan membenci orang tua kita, saudara. Tapi Yesus berkata begini, jika kamu nanti ikut aku, lalu nanti kamu diperhadapkan orang tuamu, keluarga kamu menghalangi kamu untuk mengikut aku, maka kamu harus memilih. Kalau kamu ikut aku, ya maka ya sepertinya nanti hasilnya orang tua kamu akan merasa kamu benci mereka, kamu lebih mengasihi aku karena kamu milih untuk ikut aku. Sama seperti dialami oleh seorang anak Tuhan yang beberapa hari ini sedang viral, ya, namanya Cut Fitri lah, saya sebutkan langsung aja. sudah viral kok. Ya, dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan orang tuanya karena memilih ikut Yesus, saudara. Ya, kita diperhadapkan untuk memilih, saudara. Bahkan orang terdekat pun, saudara. Karena itu ikut Yesus harus totalitas, saudara. Sampai Yesus berkata begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya apa? Ada penyangkalan diri. Ada salib yang harus kita pikul. Tapi hari-hari ini saya melihat banyak orang Kristen memikul salib. Tapi salibnya secuil, digantungkan di leher, saudara. Digantungkan di telinga. Ya, itu bukan salib, itu aksesoris, saudara. Salib yang benar adalah waktu orang sakiti kita, kita bisa balas tapi kita tidak membalas. Kita mengampuni, itu sakit, saudara. Waktu orang jahati kita, tapi Tuhan suruh kita berkati orang itu sakit, saudara. Nah, itu menderita, itu salib, saudara. Mestinya orang Kristen itu kalau hidupi nilai Kristus yang Kristus ajarkan, saya percaya orang Kristen akan disukai oleh banyak orang. Seperti yang jemaat mula-mula. Tapi yang terjadi adalah justru kebanyakan orang Kristen itu mentalnya, jiwanya, hidupnya tidak seperti yang Yesus ajarkan. Satu kali Muhammad Gandhi berkata begini. Ya, ketika ditanyakan oleh wartawan, kamu itu ya kalau pidato sering kutip apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus katakan. Kenapa kamu tidak jadi orang Kristen? Muhammad Gandhi berkata begini. Sebenarnya saya sih mau jadi orang Kristen. Cuma saya lihat orang Kristen tidak seperti yang Kristus ajarkan kepada mereka. Karena kita sendiri mau jadi batu sandang bagi orang lain, saudara. Kita tidak mau menderita. Kalau kita mau menderita kenakan itu, saudara, apapun orang jahati kita tidak akan membalas. Dan itu mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat, saudara, bahwa Kristus itu beda. Ya.
Dan dikatakan begini, ya, sebab siapakah antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Aneh Yesus ya di sini. Dia gambarkan kalau orang mau ikut dia sama seperti orang membangun menara. Apa sangkut pautnya ikut Yesus dan membangun menara ya? Ada saudara. Ikut Yesus itu harus hitung harganya, sama seperti orang bangun menara. Hitung dulu fondasinya berapa, tiang-tiangnya berapa, sampai ke atas itu berapa harganya, puncak itu berapa harganya. Yesus berkata, kamu hitung dulu harga ikut aku. Kalau kamu ikut aku, harganya itu begini. Kamu percaya, kamu diselamatkan, kau sudah bayar harga kamu. Kalau kau ikut aku, kamu pikul salib, ya, nyangkal diri. Tapi seperti yang Billy Graham kata, kalau kamu melayani aku, kamu mesti bayar harga segala-galanya, yaitu nyawamu, saudara. Gak gampang ini, seumur hidup, saudara. Nah, kalau kita dari awal tidak menetapkan di dalam hati kita bahwa ikut Yesus adalah mati bagi dia, menderita untuk dia, maka saya takut kita gak sampai kepada endingnya. Seringkali kita diajarkan, ya, begitu percaya Yesus, kau percaya Yesus, kau diselamatkan, kau disembuhkan, kau mengalami mujizat, kau diberi kuasa. Betul, saudara. Tapi Tuhan tidak sampai di situ. Itu hanya koma, masih lanjut, saudara. Ada hal-hal yang memang perlu kita telusuri di dalam firman-Nya. Dan sebagian besar adalah tentang penderitaan. Mau berkorban untuk Injil-Nya, untuk Yesus. Dan saya tahu, saya percaya hampir sebagian besar, kalau orang mendengar penderitaan, orang pasti menolaknya, saudara. Tapi apa yang Yesus ajarkan beda dengan dunia ini. Saudara saya, hari ini sekali lagi seperti firman Tuhan katakan, persenjatai pikiran kita untuk menderita. Amin. Kalau kita bekerja mengalami kesulitan, jangan sungut-sungut, jangan mengeluh. Ya, itulah sebuah proses juga di situ. Kalau kita sudah berbuat baik kepada orang dan orang tidak ingat, para orang mungkin menjahati kita, itulah sebuah proses penderitaan di situ. Kenapa? Memang salah satu penderitaan adalah sebuah saya katakan sebuah wadah untuk kita diuji. Benarkah? Kalau kita ini benar emas, kita diuji, kita akan muncul seperti emas. Nggak perlu kita teriak, kita emas, nggak perlu. Kita orang baik, nggak perlu. Kalau kita baik, pasti hasilnya pasti akan baik. Jadi saya berharap saudara, ayo kenakan pikiran itu. Kalau ini kita kenakan, kita tidak akan pernah bersungut-sungut hadapi apapun, saudara. Asalkan dengarkan baik-baik ya. Penderitaan yang terjadi bukan karena kita ceroboh, berdosa, bersalah, sengaja, saudara. Bukan itu. Ada orang gitu kan, sakit ya. Dia berkata ini ujian dari Tuhan. Terus suruh dulu sakitnya kenapa? Ada orang kan sakit mungkin kena HIV, kena AIDS. Dulu narkoba, dulu dia suka ke pelacur mungkin. Itu bukan karena penderitaan karena Injil, karena Yesus. Itu mencobai Tuhan namanya. Ya, dan itu harus bertobat. Jadi saudara, saya berharap kenakan pikiran itu. Kalau soal berkat, ya nggak perlu disangsikan. Bapa kita sangat baik. Dia pasti memberikan berkat buat kita. Kebutuhan-kebutuhan kita pasti dicukupi. Asalkan kita menjalankan tanggung jawab hidup kita, kerja yang rajin. Ya, kalau orang dunia belum percaya Yesus aja, mereka diberkati kok. Kenapa kita tidak? Ya. Jadi saya berharap, ayo, harga yang harus kita bayar adalah kita mau menderita, berkorban untuk Injilnya, untuk Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara sedang menderita hari-hari ini, saudara mempertahankan kebenaran dan saudara menderita, bersukacitalah. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Kenapa ini terjadi Tuhan? Jangan. Tuhan terima kasih kalau aku diizinkan untuk diproses lewat penderitaan dan kesukaran ini, lewat kesalahan orang, ya lewat gosip orang, lewat fitnah orang. Gak apa-apa Tuhan, terima kasih. Saya sedang diuji. Tuhan berikan aku kesetiaan supaya ketika aku diuji, aku tetap bisa muncul nanti
seperti emas. Sampai pada akhirnya aku tetap seperti emas yang murni. Amin Bapak Ibu Saudara. Ingat baik-baik, sekalipun mungkin kita mengalami penderitaan di dunia ini, kita mungkin tanda petik tidak melihat hasilnya, no problem. Ingat, Alkitab mencatat di surga ada banyak upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada mahkota buat kita, saudara. Karena itu, ayo jangan lepaskan kepercayaan saudara. Kalau saudara mungkin menderita hari-hari ini, jangan tinggalkan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetap mengucap syukur. Walaupun saudara ada air mata, walaupun saudara mungkin saudara sulit perasaan saudara, jangan andalkan perasaan saudara, andalkan Tuhan. Percaya kepada firman-Nya bahwa saudara pasti bisa melewatinya, saudara. Ada amin? Haleluya. Oke, yuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau akhiri mesbah fajar kita.